Awas, jangan nganggap enteng mau utang. 700 sholat fardu kita yang diterima Allah itu hanya bisa membayar hutang kita yang sebanyak 1 danik. 1 danik itu sudus 1/6 dari harga perak. Coba bayangkan jamaah, 700 sholat kita, ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima Allah. Sholat yang kita kerjakan belum jelas ada pahala atau tidak. Ini sudah amat sangat berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin wal ma'aujaba wa alzama wa yujahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para asatidz wal hujjat, para sesepuh dan juga segenap para tokoh masyarakat yang kami hormati, pada Bapak Ustadz Rohadi, para pengurus masjid yang lainnya, para orang tua, para kesepuhan dan juga remaja yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan salah satu syarat bertaubat, yaitu bara'atul zimmati min jami'i hukukil adami, melepaskan diri dari segala tanggungan hak-hak anak Adam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fa illam ya'lamhul mustahiqqu, apabila melanjutkan hadis yang kemarin tuh ya, yang kemarin hadis Rasulullah menjelaskan siapa orang yang memiliki atau pernah berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada saudaranya, baik di dalam hal harga diri atau di dalam urusan harta benda, fal yastahlilhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, maka hendaklah orang tersebut yang pernah berbuat zalim bersegeralah yastahlilhu, meminta dihalalkan kepada orang tersebut, al yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, minta dihalalkan al yauma, pada hari ini, segera, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum terjadi, sebelum tiba waktu di mana uang sudah tidak berlaku lagi. Kapan itu? Di akhirat. Kemudian fa in kana lahu amalun yu'khadhu minhu biqadri madlamatihi, apabila hutang terbawa mati sampai di akhirat, perbuatan dosa kepada orang lain belum meminta maaf dan sampai terbawa mati hingga di akhirat, orang tersebut
In kana lahu amalun, apabila orang yang berbuat zalim tersebut memiliki amal soleh, yukhadhu minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil minhu dari orang tersebut biqadri madlamatihi, menurut kadar perbuatan zolimnya. Artinya saya pernah berbuat zolim kepada Pak Mustamin sampai terbawa mati, sampai di akhirat belum minta maaf, maka amal kebaikan saya akan diambil menurut ukuran perbuatan zolim yang pernah saya lakukan. Kemudian kebaikan itu dilimpahkan kepada Pak Mustamin. Kemudian wa illa ughida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, andai kata saya punya amal itu juga. Kemudian apabila saya nggak punya amal, nggak punya kebaikan, perbuatan dosa saya kepada Pak Mustamin terbawa sampai mati, sampai di akhirat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka kejahatan Pak Mustamin, perbuatan dosa Pak Mustamin akan diambil, akan dilimpahkan kepada diri saya. Itu hukum akhirat. Makanya awas, jangan nganggap enteng sama utang, jangan nganggap enteng sama urusan dunia. Bahkan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi halaman 135 kalau nggak salah. Saya catat di sini. Dikatakan di dalam buku itu, "Lau kana 'alal abdi danikun", andai kata apabila seorang hamba memiliki hutang pihutang sampai terbawa mati, hutang pihutangnya nggak banyak, hutang pihutangnya nggak besar, cuma danikun, satu danik. Satu danik itu 1/6 dari harga perak. Harga perak misalnya 1 gramnya 100.000, 1/6-nya kurang lebih 16.000 sekian. Andai kata kita punya hutang 16.000 kepada orang lain, kemudian terbawa mati belum dilunaskan, keluarga kita nggak peduli, anak keturunan kita masa bodoh, terbawa sampai hari kiamat. Walahu amalu sab'ina nabiyan, sekalipun orang tersebut memiliki amalan, memiliki ibadah sab'ina nabiyan, memiliki amalan ibadah 70 orang nabi, ma'ada khalal jannah, orang itu nggak akan pernah masuk surga. Saya mati punya utang 1 danik kepada jamaah, nanti di akhirat ya jamaah, saya ini nggak akan pernah bisa masuk surga. Andai kata walaupun saya punya amalan, saya punya ibadah sab'ina nabiyan, 70 orang nabi nggak bakalan masuk surga. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hatta yu'addi dzalika danik, sehingga hutang yang sebesar 1 danik itu dilunaskan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, berapa banyak ibadah yang harus kita berikan kepada orang lain yang punya tanggungan hutang. Saya punya hutang kepada si fulan, terbawa sampai akhirat. Berapa banyak kebaikan saya yang harus diambil untuk melunaskan hutang tersebut. Dijelaskan, wa dzukira annahu yu'ti li sahibi daniki fi danikihi yaumal qiyamah bi sab'i mi'ati salatin maqbulatin
nanti di akhirat saya andai kata punya utang 16.000 kepada seseorang, maka di akhirat saya harus membayar hutang yang sebanyak 16.000 dengan 700 sholat saya yang diterima Allah. Awas, jangan nganggap enteng mau utang. 700 sholat fardu kita yang diterima Allah itu hanya bisa membayar hutang kita yang sebanyak 1 danik. 1 danik itu sudus, 1/6 dari harga perak. Coba bayangkan jamaah, 700 sholat kita, ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima Allah. Sholat yang kita kerjakan belum jelas ada pahala atau tidak. Ini sudah amat sangat berat. Fala yurdihi dzalika, saya hari itu la yurdihi dzalika, enggak akan pernah ridho. Artinya apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, 700 sholat saya yang diterima Allah, pahalanya diberikan kepada orang yang berpiutang, kepada orang lain yang saya pinjamkan uangnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus ridho, walaupun sejatinya saya nggak ridho. Allah, gimana kalau hutangnya jutaan? Gimana kalau hutangnya miliaran? Kita bingung ya. Gimana tuh kalau utang Indonesia yang sekarang udah 8.000 lebih triliun? Yang bayar siapa tuh? Yang bayar yang korupsi. Nggak ada tanggungan kita. Menteri bukan, anggota DPR bukan, pejabat bukan, orang partai bukan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada pokok masalah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam ya'lamul mustahiqu, apabila orang yang berhak, artinya orang yang berhak di sini orang yang pernah kita zolimi, orang yang pernah kita pinjamkan uangnya. Lam ya'lamuhul mustahiqu, orang tersebut yang berhak lupa lagi, enggak tahu punya hutangnya berapa, kemudian perbuatan dosa apa yang pernah kita lakukan. Apakah kita harus memberitahu kepada orang tersebut ketika kita zalim kepada beliau, pernah berbuat dosa kepada beliau? Apakah kita wajib memberitahu kepada orang tersebut yang kita zalimi? Jawabannya wajaba i'lamuhu, maka wajib kita memberitahu kepada orang tersebut. Wajib diberita. Ya Allah, Haji Enda, mohon maaf saya pernah punya dosa sama Haji Enda. Ih Ustaz, dosa naon? Da Ustaz mah bukan dosa naon. Wajib i'lamuhu, wajib ngasih tahu dosa apa yang pernah saya lakukan kepada Haji Enda. Hukum. Tapi selalu nanti ada yang fatwa yang ringan. Fatwa yang ringan. Kemudian illa in kana yakhafu ziyadatal ghaizi law a'lamahu, terkecuali nih, illa in kana yakhafu ziyadatal ghaizi law a'lamahu, terkecuali apabila jikalau yakhafu, saya merasa takut, saya merasa khawatir, ziyadatal ghaizi, bertambah marahnya Haji Suhenda, lau a'lamahu, kalau seandainya kayak saya kasih tahu. Artinya apa? Minta maaf itu nggak usah ngasih tahu dosanya apa. Kalau sekiranya ketika kita beritahu, orang tersebut justru akan bertambah murka, akan bertambah marah terhadap diri kita, nggak wajib ngasih tahu. Paham ini? Kemudian selanjutnya,
Memang agak berat juga kita kalau harus ngasih tahu, agak berat juga. Kemudian fa innahu yas'alullaha ayyurdiyahu lahu ma'atadarru'i wal istighfar. Maka sesungguhnya orang tersebut yang ketika minta maaf nggak ngasih tahu dosanya apa, karena khawatir kalau dikasih tahu orang ini bakal marah, orang ini akan tambah kecewa. Kalau udah begitu bagaimana solusinya? Yas'alullaha ayyurdiyahu lahu ma'at tadarru'i wal istighfari. Udah, saya yas'alullah, saya minta kepada Allah, memohon kepada Allah, ayyurdiyahu lahu, semoga Haji Endak meridokkan perbuatan saya. Ma'at tadarru'i, bersamaan dibarengi ma'at tadarru'i, dengan merendahkan diri kepada Allah, wal istighfari, dan memohon ampun kepada Allah. Ya Allah Gusti Pangeran, kula boga dosa ka Haji Endak, sieun abdi ya Allah, kaulah sieun izin lamun mere nyaho dosa abdi. Udah banyak istighfar aja. Kemudian wa idza kana al-ma'khudhu malan, apabila perbuatan dosanya terkait dengan benda, dengan harta yang diambil oleh kita, wa faqida malikahu, dan kita kehilangan pemilik barang tersebut. Kita pernah ngambil barang orang lain, pemilik barang tersebut sudah tidak ada, wa warithahu, ahli warisnya udah nggak ada. Kita punya utang kepada seseorang, orang yang memberikan pinjaman hutang kepada kita sudah meninggal dunia, sudah tidak ada ahli warisnya, sudah mati obor. Kumaha ieu mulangkeun duitna rek dikamanakeun? Jawabannya di sini, dafa'ahu ila qadin mutadayyinin. Pertama solusinya, kalau kita pengen mengembalikan harta dari perbuatan zalim kita, atau punya hutang yang ahli warisnya, orang yang berpiutangnya sudah tidak ada, cara mengembalikannya dafa'ahu ila qadin mutadayyinin, kita berikan kepada seorang hakim. Hakim yang bagaimana? Mutadayyinin, hakim yang taat menjalankan agama, bukan hakim yang tukang ngebela orang yang jahat, bukan hakim yang suka menerima sogokan. Hakimnya mutadayyinin, hakim yang taat menjalankan agama. Bahkan di dalam bahasa lain disebutkan ila qadin thiqatin turdo siratuhu wa diyanatuhu. Ada perbedaan ya, penjelasan antara Sayyid Bakri dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani lebih spesifik menjabarkan tentang posisi hakim. Fa ila qadin, diberikan, dipasrahkan kepada seorang hakim thiqatin, hakim yang terpercaya, turdo siratuhu, yang perjalanannya turdo, diridoi, artinya disukai. Ini hakim, hakimnya jujur, hakimnya terpercaya, turdo siratuhu, dia nggak pernah punya catatan buruk, ya, nggak pernah punya catatan buruk, ya. Sepak terjangnya, perjalanannya itu baik, wadiyanatuhu, dalam menjalankan agamanya juga baik. Kasihin ke dia. Pak Hakim, ini saya mau memberikan harta kepada Pak Hakim. Harta apa ini?
saya pernah punya hutang kepada si fulan sudah meninggal, ahli warisnya sudah tidak ada, anak cucunya sudah tidak ada, saya mati obor, saya bingung ini uang harus dikemanakan. Menurut pendapat fatwa ulama, saya harus berikan kepada Pak Hakim. Kemudian selanjutnya, kalau hakim yang seperti ini tidak ada, sulit mendapatkan hakim yang jujur, hakim yang gak pernah mau nerima sogokan, hakim selalu membela orang yang benar, orang yang terzolimi. Kalau hakimnya nggak ada, mesti dikemanain tuh uang? Kemudian selanjutnya, fa'ilam yakun, apabila hakimnya sudah tidak ada, nggak ada hakim yang jujur, nggak ada hakim yang benar, semuanya hakimnya bejat, tukang nerima korupsi, tukang nerima sogok, kemana harus kita berikan? Fa'ila alimin mutadayyinin, kita berikan ila alimin, kepada orang alim, orang yang ngerti hukum, orang yang ngerti aturan agama, mutadayyinin, yang taat menjalankan agama. Oh, kasih kasih ustaz. Awas lu, jangan bilang gua bisa-bisa. Ustaz mah bilang aja kepengen dikasih. Astagfirullahaladzim. Ini masalah sensitif loh. Ketika kita sampaikan di luar taklim, orang belum tentu menerima. Malah justru orang akan berprasangka, itu masih ustaz aja yang kepengen dikasih. Orang yang kalau hatinya ada unek-unek begitu, mikirnya, alah si ustaz ngomong melah yang dibere. Padahal enggak, aturannya begini. Kepada orang alim, orang yang berilmu di sini terserah jamaah mau bagaimana mentafsirkannya. Alim, orang yang berilmu, mau ke kiai, mau ke ustadz, mau ke tokoh masyarakat, silakan. Tapi catatan, ada bahasa alim, orang yang ngerti ilmu. Nggak harus ke saya, ke Pak Ahmad juga boleh. Ke Ustadz Jeremy silahkan, ke Pak Ustadz Fuad silahkan, Ustadz yang lain silahkan. Kagak harus saya. Gila kali. Kalau saya kayak begitu mah enak banget. Enggak lah, naudzubillah min dzalik, enggak. Naudzubillah min dzalik, enggak ada saya pikiran udah ke saya. Saya udah nggak ada ustadz di sini, cuma saya doang yang jadi ustadz. Ustadz Weli di kampung, yang lain mah bukan ustadz. Naudzubillah, nggak ada pikiran ke situ saya, nggak ada. Silahkan jamaah mentafsirkan ila alimin mutadayyinin, orang alim yang taat menjalankan agama. Kalau memang sekiranya saya alim, tapi saya nggak taat sama agama, sholatnya nggak suka berjamaah, silahkan pilih orang lain. Kemudian awas ya, alim bukan berarti nggak banyak ngomong, diem aja ya. Kalau lagi duduk udah nunduk aja palanya. Enggak, alim bukan begitu, cuma bodoh namanya. Alim itu bukan berarti orang yang nggak banyak ngomong, orang yang nggak bergaul, orang yang nggak pernah keluar rumah. Enggak begitu. Kemudian selanjutnya, tapi mohon maaf jemaah, ada beberapa waktu ya orang bertanya, serahinnya ke masjid. Kita bisa Ustaz nyerahinnya ke masjid? Ya nggak apa-apa, serahin aja ke masjid, niat kayak kita. Oh enggak, saya bilang nggak boleh, nggak bisa, mesti kasih ke gua, nggak begitu saya. Iya, serahin ke masjid. Kenapa? Ya kalau saya ceritain apa yang sebenarnya, dia belum tentu nerima, nerima. Kemudian oke. Terus bagaimana kalau hakim nggak ada, kiai yang berilmu, ustadz nggak ada, orang alim nggak ada, serahinnya ke siapa? Dijelaskan, fa in ta'adzara sarfuhu, Bang Udin,
Nyarinya di pinggir Bang Udin, di tengah nggak ada, di pinggir kitab ente itu ada. Fa in ta'azzara, apabila sulit sorbuhu untuk mentasarufkan uang tersebut, kita berikan ke siapa sulit, hakim nggak ada, orang alim nggak ada, maka sorobahu fil masolihi, maka kita berikan, kita arahkan, kita tasarufkan fil masolihi, kepada perkara yang banyak memberikan maslahat-maslahat. Awas, yang dijadikan contoh masoli, perkara tempat-tempat sarana yang mendatangkan maslahat, fasilitas umum. Yang dicontohkan di sini kalqanautiri, seperti fasilitas umum, pembangunan jembatan. Kasihnya ke fasilitas umum. Apalagi tuh uang hasil kejahatan, hasil korupsi, hasil ngerampok, hasil maling, hasil dari perbuatan haram. Ngembaliinnya gimana? Ngembaliinnya ke masjid? Jangan ke masjid. Masjid itu tempat suci, masjid itu tempat ibadah, tempat tadarruk kepada Allah. Masa kita kasih uang jahat, uang dari hasil jahat? Uang hasil jahat itu uang kotor, nggak pantas dikasih ke masjid yang tempat suci.